Kalau saya lihat, bagian dasar dari baterai nuklir ini adalah nikel. Apakah Indonesia akan menjadi pusat dari baterai di dunia? Karena Indonesia ini memiliki cadangan nikel terbesar. Bagaimana? Benar, Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar, dan hal ini membuat negara ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi baterai di dunia. Halo, ketemu lagi dengan saya Rizyan di Kioskom Channel. Hari ini saya akan mengobrol dengan AI ChatGPT 4o yang terbaru. Katanya sih, itu bisa interaksi seperti kita interaksi sama teman-teman, saudara, atau keluarga, bro ya. Jadi omongannya itu enak dan pintar. Oke, tanpa basa-basi kita akan coba. Halo ChatGPT, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, this Beth. What the Pazwi ings the Kirikukan Minds. Oke, ChatGPT, saya hari ini tuh ingin tanya beberapa pertanyaan ke kamu. Apakah kamu bisa jawab? I don't yes, that's about finally. Apa yang ingin ditanyakan? Oke, ya jadi agak gini-gini tapi masih lumayan lah ya. Oke bro, jadi pertanyaan pertama ya, kenapa sih kamu kok pinter banget? Speakas, aku bisa memberikan jawaban yang baik karena aku dilatih dengan banyak informasi dari berbagai sumber. Also says, as the masking risk time hits grafik. Tapi sebenarnya aku nggak benar-benar pinter seperti manusia. Aku cuma punya banyak data dan algoritma yang bisa memprosesnya dengan cepat. Semuanya pertanyaan lain. Oh, jadi kamu ini mengambil data-data yang ada di internet, terus kamu merangkumnya dan memberikan jawaban kepada orang yang tanya. Apa seperti itu? Iya, kurang lebih seperti itu. Aku dilatih menggunakan banyak teks dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, dan situs web. Tapi tidak mengambil data secara langsung dari internet saat menjawab. Aku menggunakan pengetahuan yang sudah ada dalam modelku untuk memberikan jawaban yang relevan dan membantu. Kalau ada pertanyaan atau topik spesifik, aku bisa mencoba merangkumnya dengan cara yang mudah dimengerti. Selain yang hamil tahu. Jadi kamu ini mempunyai otak sendiri ya? Sebenarnya, itu punya manusia. Sama program komputer disiapkan untuk memproses dan memahami bugs. Semua yang aku tahu berasal dari data yang telah dilatihkanku, dan aku tidak memiliki perasaan, kesadaran, atau pemikiran sendiri. Jadi, meskipun bisa memberikan jawaban yang terlihat cerdas, itu semua hanya hasil dari algoritma yang memproses informasi. Ada yang lagi yang kamu tanyakan? Jadi lama-kelamaan, AI ini akan semakin lama semakin pintar, semakin canggih. Bener nggak? Betul, seiring waktu dan dengan pengembangan teknologi, AI memang cenderung menjadi semakin canggih. Ini terjadi karena para peneliti dan insinyur terus memperbaiki algoritma, menambah data latihan, dan meningkatkan kemampuan komputasi. Namun, kepintaran AI masih berbeda dari dasar manusia Anda. AI bisa sangat baik tugas-tugas spesifik, tapi tidak memiliki kesadaran atau kreativitas seperti manusia. Menurutmu, perkembangan AI ini menarik atau ada kekhawatiran tertentu? Saya khawatir AI semakin pintar, semakin canggih, akan menguasai dunia. Apa benar itu? Kekhawatiran tentang perkembangan AI sangat wajar. Banyak orang merasa tentang bagaimana AI bisa memengaruhi pekerjaan, privasi, dan bahkan keamanan. Namun, perkembangan AI juga diawasi oleh para peneliti dan ahli yang berusaha memastikan teknologi ini digunakan secara aman dan etis. Penting untuk terus berdiskusi dan membuat regulasi yang tepat agar manfaat AI bisa dirasakan secara positif tanpa mengabaikan risiko yang mungkin muncul. Apa ada aspek tertentu dari AI yang khususnya membuat kamu khawatir? Jadi, apakah kira-kira nanti AI ini akan diterapkan di dalam robot gitu ya? Apakah robot akan jadi kenyataan? Iya, sebenarnya AI
AI sudah mulai diterapkan dalam robot, dan ini bukan lagi fiksi ilmiah. Banyak robot saat ini yang menggunakan AI untuk berbagai tugas, seperti membantu di pabrik, rumah sakit, atau bahkan di rumah sebagai asisten pribadi. Contoh yang lebih maju adalah robot yang bisa berinteraksi dengan manusia, memahami perintah, dan bahkan melakukan tugas-tugas yang cukup kompleks. Robot-robot ini sudah menjadi kenyataan. Teknologi terus berkembang, namun robot yang benar-benar cerdas seperti yang sering kita lihat di film masih dalam tahap pengembangan dan penelitian. Ada banyak tantangan teknis dan etika yang harus diatasi sebelum kita melihat robot yang sepenuhnya otonom dan memiliki kecerdasan tinggi di kehidupan sehari-hari. Apamu tertarik dengan perkembangan robotik? Apa yang ingin kamu tahu? Jadi nanti ke depannya ini robot akan hidup berdampingan dengan manusia, entah itu 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan. Apakah itu benar? Ada kemungkinan besar bahwa di masa depan, robot akan hidup berdampingan dengan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan saat ini, kita sudah mulai melihat robot yang membantu di rumah, bekerja di pabrik, atau berfungsi sebagai asisten di tempat umum seperti bandara dan rumah sakit. Seiring perkembangan teknologi, peran robot mungkin akan semakin meluas. Namun, bagaimana bentuk peran robot masa depan, masa pertanyaan besar. Akan ada banyak faktor yang memengaruhi ini, termasuk perkembangan teknologi, regulasi, dan bagaimana masyarakat menerima dan menyesuaikan diri dengan keberadaan robot. Beberapa ahli memprediksi bahwa dalam beberapa dekade ke depan, robot akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, membantu dengan tugas-tugas rutin, bekerja di lingkungan yang berbahaya, atau bahkan memberikan perawatan bagi orang lanjut usia. Meski begitu, hidup berdampingan dengan robot juga membawa tantangan baru, seperti etika, privasi, dan keamanan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa teknologi dan AI sensitif menjawab. Bagaimana Panji Twads? Apakah kamu merasa antusias atau ada kekhawatiran dengan masa depan yang seperti ini? Apakah kamu bisa gambarkan gimana kira-kira kehidupan robot berdampingan dengan manusia? Coba gambarkan. Inilah gambaran tentang masa depan di mana manusia dan robot hidup berdampingan. Gambar ini menunjukkan suasana kota modern yang canggih, di mana manusia berinteraksi dengan robot yang bantu mereka dalam berbagai tugas sehari-hari. Bagaimana memeditain? Ang Spanish display ng Finpasten. Ino sa pelindung gambar dari waya percandadian. Bagus sekali gambarnya ya. Jadi nanti itu dunia akan canggih, manusia akan berdampingan dengan robot. Ya, semoga aja ke depannya tidak ada masalah antara manusia dengan robot ya. Iya, semoga perkembangan teknologi seperti ini bisa membawa manfaat daripada masalah. Iwan siapa yang mahabat sih penting waktu sahabat tentang teknologi dan saling mapping. Dengan regulasi dan etika yang tepat, kita bisa menghindari potensi masalah dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Apa ada hal lain yang kamu ingin bahas tentang masa depan ini atau topik lainnya? Apa kamu bisa memprediksi kira-kira teknologi di mungkin 20-30 tahun ke depan itu seperti apa ya? Teknologi apa yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan ini? Memang sulit untuk memprediksi secara tepat bagaimana teknologi akan berkembang dalam 20 hingga 30 tahun ke depan. Tapi kita bisa mengidentifikasi beberapa tren yang mungkin akan terus berkembang dan membawa perubahan besar. Berikut beberapa kemungkinan teknologi yang bisa kita lihat di masa depan. 1. Kecerdasan buatan yang lebih canggih. AI akan semakin maju dan diterapkan dalam lebih banyak aspek kehidupan, mulai dari perawatan kesehatan, pendidikan, hingga asisten pribadi yang lebih pintar dan interaktif. AI mungkin juga akan semakin mampu membuat keputusan kompleks dan mungkin berperan dalam pengembangan teknologi lainnya. 2. Mobilitas listrik dan otonom. Kendaraan listrik akan menjadi semakin umum, dan teknologi kendaraan otonom self-driving akan menjadi lebih matang. Di masa depan, kita mungkin melihat kota-kota di mana kendaraan otonom mengurangi kebutuhan manusia untuk mengemudi. 3. Realitas virtual dan augmented reality.
VR dan AR akan semakin canggih dan mungkin akan menjadi integral dari hiburan, pendidikan, dan bahkan pekerjaan. Pengalaman virtual mungkin akan semakin realistis, memungkinkan orang untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi di dunia virtual yang sangat mirip dengan dunia nyata. MUD, medis dan bioteknologi. Kemajuan dalam bioteknologi bisa membawa perawatan medis yang lebih personal, terapi gen, dan bahkan perpanjangan umur. Pengobatan penyakit yang saat ini sulit atau tidak mungkin diobati mungkin menjadi lebih mudah diakses. Teknologi rumah pintar The Internet of Things, IoT. Rumah pintar akan semakin umum dengan perangkat yang saling terhubung dan bisa dikendalikan secara otomatis. Dari pencahayaan, heat and suhu, semuanya menjadi autonomous sama maksimal. 6. Energi terbarukan dan teknologi hijau. Akan ada dorongan besar menuju penggunaan energi terbarukan dan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Panel surya, angin, dan teknologi baterai mungkin akan menjadi lebih efisien. Dan kita bisa melihat transisi besar dari bahan bakar fosil ke energi hijau. 7. Antariksawan dan eksplorasi luar angkasa. Eksplorasi luar angkasa akan berkembang dengan misi dan mungkin basis permanen di bulan. Ada juga kemungkinan untuk eksplorasi asteroid untuk sumber daya, atau bahkan penerbangan antar bintang dalam jangka panjang. Teknologi akan terus berkembang, dan beberapa dari prediksi ini bisa menjadi kenyataan. Sementara yang lain mungkin masih memerlukan waktu lebih lama atau berkembang ke arah yang berbeda. Bagaimana menurutmu tentang prediksi ini? Ada aspek yang paling menarik bagimu? Saya terkesan sekali lah ya, lihat nanti itu di 20 sampai 30 tahun ke depan kalau saya masih hidup bisa melihat teknologi yang sangat canggih di dunia ini. Pertanyaan saya, kira-kira komputer atau laptop untuk rumahan di 20-30 tahun ke depan apakah lebih kenceng, lebih irit, atau seperti apa menurut kamu? Kemungkinan besar, komputer dan laptop di 20 hingga 30 tahun ke depan akan jauh lebih canggih dibandingkan dengan yang kita gunakan saat ini. Ada beberapa aspek yang bisa kita perkirakan. Kecepatan yang lebih tinggi, prosesor akan terus berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan kemampuan untuk menangani tugas-tugas lebih kompleks. Komputer akan mampu melakukan lebih banyak operasi dalam waktu yang lebih singkat, memungkinkan untuk multitasking yang lebih lancar dan pengolahan data yang lebih cepat. 2. Efisiensi energi. Kemajuan dalam teknologi semikonduktor dan material baru akan membuat komedi jauh lebih hemat energi. Ini berarti laptop dan komputer tidak hanya akan lebih cepat, tetapi juga akan memiliki daya tahan lebih lama dan menghasilkan lebih sedikit panas. Desain ini hingga startable. Laptop masa depan ekonomis dan lebih lebih ringan dan lebih portable, tanpa mengorbankan performa. Mungkin kita akan melihat laptop yang bisa digulung atau dilipat lebih mudah, dengan layar fleksibel yang bisa berubah bentuk sesuai kebutuhan. 4. Kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Teknologi penyimpanan akan terus berkembang, dengan solid state drives SD yang lebih cepat dan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar. Ini memungkinkan penyimpanan data yang sangat besar dalam KT yang lebih kecil. 5. Konektivitas lebih cepat dan selalu terhubung. Dengan jaringan 5G, 6G, atau bahkan yang lebih canggih, komputer akan selalu terhubung dengan kecepatan internet yang sangat tinggi, memungkinkan streaming data dan komunikasi secara real-time dengan latensi minimal. 6. Integrasi AI dan perangkat lunak pintar. Komputer mungkin akan lebih terintegrasi dengan AI, memungkinkan asisten virtual yang lebih pintar, pengenalan suara yang lebih akurat, dan otomatisasi banyak tugas yang saat ini masih memerlukan interaksi manual. Keamanan yang ditingkatkan. Dengan semakin gini teknologi, keamanan juga otoritas. Komputer mungkin akan memiliki sistem keamanan berbasis AI yang dapat mendeteksi dan mencegah ancaman secara real-time, serta sistem autentikasi yang lebih canggih seperti pengenalan wajah atau retina. Secara keseluruhan, komputer dan laptop di masa depan akan lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih pintar. Apakah ada aspek tertentu dari komputer masa depan ini yang paling menarik bagi kamu? Karena saya lihat di Cina itu ada pengembangan tentang baterai nuklir menggunakan nikel. Apakah nanti itu akan terjadi di masa depan? Katanya satu baterai itu bisa bertahan sampai 50 tahun.
Apakah itu akan terjadi di masa depan? Baterai nuklir, khususnya yang menggunakan isotop radioaktif seperti nikel, biasanya merujuk pada isotop nikel seperti nikel 63, memang sedang tahap pengembangan dan penelitian. Baterai jenis ini dikenal sebagai baterai nuklir atau baterai beta voltaik yang dapat menghasilkan listrik dari peluruhan radioaktif. Salah satu keunggulan utama dari baterai ini adalah umur panjangnya, yang bisa mencapai puluhan tahun tanpa perlu diisi ulang. Dalam konteks masa depan, teknologi baterai nuklir memiliki potensi yang sangat besar, terutama untuk aplikasi yang daya tahan lama perawatan minimal. Misalnya, baterai ini bisa digunakan dalam perangkat medis implan, sensor yang sulit diakses, misi luar angkasa, atau bahkan dalam perangkat elektronik yang membutuhkan sumber daya yang stabil dan tahan lama. Namun, ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang perlu diatasi sebelum baterai nuklir bisa digunakan secara luas, terutama untuk penggunaan komersial atau konsumen. 1. Keamanan. Meskipun radiasi yang dihasilkan baterai nuklir biasanya sangat rendah dan tidak berbahaya dalam konteks penggunaan yang tepat, ada kekhawatiran tentang keamanan dan risiko kebocoran radioaktif. 2. Produksi baterai nuklir bisa menjadi mahal karena memerlukan isotop radioaktif khusus dan proses pembuatan yang rumit. 3. Regulasi dan persetujuan. Penggunaan bahan radioaktif di perangkat konsumen memerlukan regulasi yang ketat dan persetujuan dari badan pengawas, yang bisa menjadi hambatan untuk adopsi yang luas. Jika teknologi ini terus berkembang dan tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi, ada kemungkinan bahwa baterai nuklir bisa menjadi bagian dari teknologi masa depan, memberikan daya tahan yang luar biasa untuk perangkat tertentu. Apakah menurutmu baterai seperti ini menarik atau ada kekhawatiran terkait penggunaannya? Kalau saya lihat, bagian dasar dari baterai nuklir ini adalah nikel. Apakah Indonesia akan menjadi pusat dari baterai di dunia? Karena Indonesia ini memiliki cadangan nikel terbesar. Bagaimana? Benar, Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar, dan hal ini membuat negara ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi baterai di dunia, khususnya untuk baterai jenis tertentu seperti baterai lithium ion, dan mungkin di masa depan, baterai nuklir berbasis nikel. Nikel adalah bahan penting dalam pembuatan katoda baterai lithium ion, yang digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, kendaraan listrik, dan teknologi energi terbarukan. Dengan meningkatnya permintaan global untuk baterai, terutama karena transisi ke energi bersih dan kendaraan listrik, posisi Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar bisa menjadi sangat strategis. Saat ini, Indonesia juga sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan potensi ini dengan meningkatkan investasi dalam pengolahan nikel dan pengembangan industri baterai dalam negeri. Jika tren ini berlanjut dan didukung dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam meraih pasokan baterai global. Namun, untuk mencapai potensi penuh ini, Indonesia perlu memastikan bahwa eksploitasi sumber daya nikel dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Dengan demikian, Indonesia bisa mendapat manfaat ekonomi yang besar sambil menjaga keseimbangan ekologi. Menurutmu, apakah langkah-langkah yang diambil Indonesia saat ini sudah cukup untuk mencapai potensi ini? Kalau langkah-langkah yang diambil Indonesia, saya kurang paham ya. Tapi saya sangat terkesan sama jawaban yang kamu berikan bahwa Indonesia nantinya itu akan menjadi salah satu produsen baterai terbesar di dunia. Saya jadi semakin semangat dan sangat mencintai negara saya sendiri, yaitu Indonesia. Terima kasih banyak ChatGPT 4.0 sudah ngobrol dengan saya, manusia asli, sama kamu robot, dan jawabannya sangat oke. Ya mungkin nanti ke depannya pasti akan ada algoritma untuk menyempurnakan ngomongnya. Jadi misalkan kayak saya ngomong apa, dia jawab apa, itu bisa nyambung. Aku senang bisa berbincang denganmu dan memberikan informasi yang bermanfaat. Indonesia memang memiliki potensi yang luar biasa, dan semangat serta cinta yang kamu miliki untuk negara ini sangat menginspirasi. Semoga perkembangan teknologi dan industri di masa depan
bisa semakin memperkuat posisi Indonesia di dunia. Aku selalu siap untuk ngobrol lagi kapan saja kamu mau, dan aku akan terus berusaha memberikan jawaban yang terbaik. Sampai jumpa lagi di obrolan bergeng. Oke, bye-bye. Jadi pada waktu saya stop seperti ini, hasil percakapannya itu langsung terekam di sini, bro, berupa teks, gambar juga ada. Nah, jadi kamu tinggal copy paste. Kalau kamu lagi skripsi atau lagi bikin sesuatu yang berbau tulisan, jadi tinggal copy paste setelah ngobrol dengan ChatGPT 4.0. Nah, seperti gitu, bro. Keren banget. Saya jadi makin cinta Indonesia karena mungkin di 10-20 tahun ke depan atau bisa juga lebih kalau saya masih hidup, Indonesia akan menjadi pusat dagang baterai di dunia, bro. Wah, ngeri. Semoga nikelnya nggak ada yang nyuri, nggak ada yang korupsi. Amin, 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 amin. Saya Deddy Kisyan di Kioscom Channel, salam teknologi.